Shalom teman-teman gue Tinti, apa kabarnya? Ketemu lagi kita di online sharing. Nah, di online sharing kali ini aku bakal bagiin kisah tentang Musa yang diambil dari kitab Keluaran 4 ayat 10 sampai 14. Langsung aja di ayat 10-nya. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak kau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Nah, di ayat ini tuh Musa menyatakan bahwa dirinya itu penuh kekurangan. Dia gak bisa ngomong, dia gak pede. Nah, itu semua Musa tuh nyatain bahwa dia tuh ngerasa bahwa dirinya itu gak mampu. Tapi di ayat 11-nya Tuhan bilang, "Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku yakni Tuhan?" Nah, di ayat ini tuh Tuhan seakan mengingatkan bahwa semuanya itu ada di tangan Tuhan. Semuanya itu Tuhan yang ciptain, semuanya Tuhan yang sediain. Jadi kalau misalnya di ayat 11 ini kita bisa ambil bahwa kita tuh gak boleh takut kalau misalnya Tuhan mengutus kita. Nah, di ayat 12-nya, "Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Nah, teman-teman, di ayat 12 ini Tuhan memberikan peneguhan lagi. Saat Tuhan mengutus kita, Tuhan pasti menyertai kita dan Tuhan pasti mengajar kita semuanya. Jadi percaya aja kepada Tuhan bahwa saat Tuhan mengutus kita, saat Tuhan nyuruh kita melakukan sesuatu, Tuhan pasti mentor kita. Tuhan gak akan pernah ninggalin kita semua. Nah, begitu juga teman-teman dengan pelayanan yang kita punya. Saat Tuhan ngasih kepercayaan untuk kita melakukan pelayanan, terus kita merasa gak mampu, jangan merasa gak mampu teman-teman. Kenapa? Karena di ayat 12 dibilang, "Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau semuanya yang harus kau katakan." Nah, saat kita merasa gak mampu, saat kita merasa gak bisa, seperti yang Musa rasain di ayat ini, Tuhan tuh bakal ingetin teman-teman bahwa Tuhan itu menyertai teman-teman semuanya. Kehidupan kita, permasalahan kita, persoalan kita. Jadi kita gak perlu takut karena Tuhan ada terus buat kita. Begitu juga kalau misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keluarga kita, kalau misalnya kita punya masalah, dalam sekolah kita, kalau misalnya kita gak bisa ngerjain tugas atau kita gak bisa ngerjain ulangan, teman-teman tenang aja. Saat teman-teman percaya kepada Tuhan dan percaya sama kuasa Tuhan, teman-teman pasti bisa ngelewatin itu semua. Kenapa? Karena Tuhan itu emang udah punya rencana buat kita, dan Tuhan itu pasti bakal bimbing kita dan terus sertain kita. Nah, jadi teman-teman tuh jangan pernah sedih, jangan pernah merasa down kalau misalnya, kok kenapa ya Tuhan kayaknya ninggalin aku? Kenapa ya kok kayaknya aku gak mampu deh untuk pelayanan? Kok kayaknya aku gak mampu untuk bisa sepintar teman-teman aku atau sehebat teman-teman aku. Nah, jangan seperti itu teman-teman. Saat kita percaya sama Tuhan, Tuhan itu pasti sanggup. Jadi kita tuh harus kuatin hati kita, kuatin iman kita. Saat kita punya persoalan, saat kita punya masalah, Tuhan Yesus pasti menopang kita. Jadi jangan pernah berhenti kita untuk berharap kepada Tuhan. Saat kita punya masalah, saat kita merasa sulit, saat kita ada di masa-masa yang kelam, semuanya Tuhan pasti menyertai kita semua teman-teman. Percaya aja kita kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhan gak bakal ninggalin kita semua. Itu aja teman-teman dari aku. Hari ini kita benar-benar belajar bahwa kita harus percaya kepada Tuhan. Karena saat Tuhan mengutus kita, Tuhan pasti melimpahkan kita semuanya dengan skill, dengan kemampuan, semuanya. Tuhan tuh pasti udah pikirin semuanya buat kita. Dari A sampai Z, dari awal yang harus kita perbuat sampai akhir. Dan mungkin kita merasa kita gak bisa, kita gak mampu. Tapi Tuhan terus sertain kita pastinya teman-teman. Jadi terus semangat untuk pelayanan, terus semangat untuk jalanin hidup kita sehari-hari. Walaupun mungkin sekarang terasa susah atau terasa sulit, atau teman-teman ngerasa punya persoalan, tapi kita terus harus percaya bahwa Tuhan terus menyertai kita. Jadi teman-teman, jangan lupa untuk terus berdoa dan jaga dan bangun hubungan kita bersama-sama dengan Tuhan. Thank you teman-teman.
See you next time. Bye-bye.